Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini aku akan menyampaikan analisis distribusi normal dengan software Minitab, R, dan R-Shiny. Nah, sebelum masuk ke langkah-langkah analisis distribusi normalnya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak? Nah, hipotesis untuk uji normalitas yaitu H0 data berdistribusi normal dan H1 data tidak berdistribusi normal. Untuk kriteria ujinya yaitu dengan taraf signifikansi 0,05, jika nilai p-value-nya itu lebih besar dari 0,05, maka H0 itu diterima. H0 diterima yang berarti data berdistribusi normal. Nah, langsung saja masuk ke software yang pertama yaitu Minitab. Di sini sudah disiapkan data yaitu data nilai dari 30 siswa. Nah, untuk menguji normalitas dengan Minitab, caranya itu klik Start, lalu pilih yang Basic Statistik, pilih yang Normality Test. Nah, akan muncul kotak dialog seperti berikut ini, lalu kita masukkan variabel nilai ini ke kolom variabel. Lalu pilih Test for Normality-nya. Di sini ada 3 jenis test for normality pada Minitab. Yang pertama itu ada Anderson-Darling, Ryan-Joyner atau biasa disebut Shapiro-Wilk, dan Kolmogorov-Smirnov. Nah, nantinya di sini kita akan mencoba test for normality-nya satu-satu. Yang pertama itu yang Anderson-Darling. Setelah diklik, kita oke saja. Nah, muncul output seperti ini. Pada grafik, terlihat bahwa data-datanya itu berhimpitan atau sejajar dengan garis lurus ini. Grafik tersebut berarti bahwa data berdistribusi normal. Selain dapat dilihat pada grafik ini, kita juga dapat melihat pada nilai p-value-nya. Di sini nilai p-value-nya itu 0,087, maka p-value itu lebih besar daripada 0,05. Jadi dapat disimpulkan data itu berdistribusi normal. Lalu selanjutnya, kita akan coba yang jenis lain. Caranya masih sama seperti yang tadi, pilih yang Normality Test. Di sini test for normality-nya pilih yang Ryan-Joyner atau biasa disebut Shapiro-Wilk. Lalu kita klik OK saja. Nah, muncul output ini. Di sini diketahui nilai p-value-nya itu 0,1. Nah, 0,1 ini kan lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan datanya itu berdistribusi normal. Lalu yang terakhir, di sini kita pakai test for normality-nya itu yang Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini kita pilih yang Kolmogorov-Smirnov, lalu klik OK. Nah, muncul output seperti ini. Di sini diketahui p-value-nya itu 0,15, yaitu lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan datanya itu berdistribusi normal. Nah, selanjutnya kita ke software yang kedua, yaitu ada RStudio. Ini dia tampilan software RStudio. Di sini saya sudah masukkan datanya. Datanya sendiri menggunakan data yang sama seperti yang tadi di Minitab. Nah, untuk memasukkan datanya itu dengan sintak nilai, lalu didefinisikan dengan vektor C, kurung buka, lalu masukkan datanya, kemudian kurung tutup. Untuk datanya itu dipisahkan dengan tanda koma. Nah, ini kita run dulu.
Selanjutnya, untuk uji normalitas dengan RStudio, caranya itu yang pertama dengan Shapiro Wilk. Nah, sintaknya untuk Shapiro Wilk itu Shapiro.test kurung buka, kita masukkan variabel nilai, lalu kita klik run. Nah, ini muncul output pada konsol seperti berikut. Di sini diketahui nilai p-value-nya itu 0,05145. Nah, nilai ini masih lebih dari 0,05, maka data nilai berdistribusi normal. Selanjutnya akan dilakukan uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov. Sintaknya yaitu ks.test, masukkan nilai ECDF dalam kurung nilai, lalu kita klik run. Nah, muncul output pada konsol seperti berikut ini. Di sini diketahui nilai p-value-nya itu 0,6604. Nilai tersebut lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Selanjutnya ke software yang ketiga yaitu RShiny. RShiny sendiri masih menggunakan software RStudio. Ini dia tampilan pada RShiny. Di sini sintaknya sudah saya tulis terlebih dahulu. Nih, sintaknya sudah saya tulis terlebih dahulu. Di RShiny sendiri ini dibagi menjadi 3 komponen, yaitu ada user interface, lalu ada server, dan yang ketiga itu ada Shiny App. User interface atau biasa disingkat UI untuk menampilkan tampilan web dari aplikasi yang memuat seluruh input dan output yang akan ditampilkan dalam aplikasi. Nah, untuk analisis distribusi normal, sintak yang digunakan untuk UI seperti berikut ini. Nah, ini. Lalu selanjutnya itu ada server. Di sini, server mendefinisikan logika kerja analisis dari sisi server pada aplikasi. Untuk sintak yang digunakan seperti ini menggunakan Shapiro test. Lalu yang ketiga ada Shiny App. Shiny App sendiri berfungsi untuk memanggil UI dan server untuk menjalankan aplikasi. Selanjutnya kita coba run aplikasinya. Nah, outputnya seperti ini. Di sini kita dapat memilih variabel untuk diuji normalitasnya, yaitu ada sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Di sini saya akan coba pilih yang petal length. Selanjutnya, ini kita dapat memilih cara yang ingin dilakukan. Ada yang plot dan ada yang tes atau hipotesis. Nah, di sini saya akan mencoba dengan tes atau hipotesis. Maka muncul output seperti ini. Di sini diketahui p-value-nya itu 7,412. Yang ini berarti p-value-nya lebih besar daripada 0,05, maka datanya berdistribusi normal. Selanjutnya saya akan coba yang sepal width. Nah, di sini outputnya diketahui p-value 0,1012, yaitu lebih besar daripada 0,05, maka datanya dapat dikatakan berdistribusi normal. Nah, demikian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.